wabarakatuh. Hello everyone, welcome to chemistry class. Mari kita belajar kimia dengan cara yang menyenangkan bersama saya Ibu Hidati Suryani, guru kimia dari SMA Muhammadiyah 5 Dukun. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan tetap semangat. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut nantinya kita dapat lebih memahami materi yang akan disampaikan pada hari ini. Pada minggu lalu, anak kelas 11 berlibur ke kebun binatang Surabaya. Dan tiba-tiba Sally memperhatikan patung Sura dan Baya. Ternyata ada bercak hijaunya. Kemudian hari ini dia bertanya pada ibu guru di kelas. Kenapa patung yang ada di luar ruangan biasanya ada bercak hijaunya, Bu? Timbulnya bercak kehijauan tersebut karena adanya reaksi kimia, yaitu antara asam yang terkandung dalam air hujan yang mengguyur patung dengan tembaga yang merupakan bahan dari patung tersebut. Wah, ternyata ada hubungannya dengan reaksi kimia ya, Bu? Ya, betul sekali. Reaksi kimia dapat disimbolisasi dalam suatu persamaan kimia. Hari ini kita akan mempelajarinya ya. Baiklah, dari animasi yang sudah ditayangkan, maka capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan benar. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya menuliskan persamaan reaksi kimia dan bagaimana caranya menyetarakan persamaan reaksi kimia. Sebelumnya, coba kalian perhatikan reaksi berikut ini. Nah, dari reaksi tersebut ternyata ada dua ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kanan biasanya disebut dengan pereaksi atau reaktan. Jadi, pereaksi atau reaktan adalah zat awal dari suatu reaksi kimia. Sedangkan yang berada di sebelah kirinya tanda panah kita sebut dengan produk atau hasil reaksi. Nah, hasil reaksi ini adalah hasil reaksi dari suatu reaksi kimia. Dalam suatu reaksi kimia, selain ada reaktan dan ada produk, maka ada beberapa tanda yang harus kalian pahami. Yang pertama, ada tanda positif yang artinya dia bereaksi dengan. Yang kedua, ada tanda panah yang artinya menjadi. Dan yang ketiga, ada huruf kecil di dalam tanda kurung yang artinya adalah wujud zat. Nah, wujud zat ini ada 4 macam. Yang pertama ada S atau solid, yaitu padat. Dan yang kedua ada gas atau notasinya adalah G. Yang ketiga ada L notasinya, yaitu liquid untuk cair. Dan yang keempat ada aqueous, adalah larutan dalam air. Nah, angka yang ada di belakang zat kita sebut dengan indeks. Dan yang kedua ada angka di depan zat yang kita sebut dengan koefisien reaksi. Apa sih koefisien reaksi itu? Nah, koefisien reaksi adalah angka yang ditetapkan agar jumlah atom-atom dalam reaktan sama dengan jumlah atom-atom yang berada di produk. Dan perlu kalian ingat bahwa kalau koefisien 1 tidak perlu ditulis dalam reaksi kimia. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu? Nah, sebelum Ibu memberi contoh soal, coba kalian amati animasi dari pet ini. Baiklah, mari kita beralih ke aplikasi namanya pet. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyetarakan reaksi supaya lebih terlihat. Jadi misalkan kita ibaratkan di sini adalah menyusun sandwich. Berarti yang di sini yang dibutuhkan adalah 2 roti dan 1 keju. Maka kita ini klik 2 kali. Ini 1 keju.
Hasilnya adalah sama seperti ini. Nah, aplikasinya ke dalam kimia bagaimana? Nah, di sini kita aplikasikan di timbangan kimia. Jadi misalkan di sini adalah diminta 2NH3. Nah, 2NH3, maka di sini karena di sebelah kanannya ada 2N, ini sudah ada indeksnya 2, ini kita kalikan 1, hanya indeksnya 3 kali 2, 6, berarti ini kita klik 3 kali. Nah, setara, seimbang. Bagaimana misalkan dia salah, maka misalkan di sini butuh 4, 3, atau 2 NH3. Nah, kita klik di sini, 2, ini 1. Ternyata dia nggak bisa, soalnya nggak ada ini belum kita aktifkan. Nah, kan tidak setara, kanan kiri tidak sama, padahal suatu reaksi kimia harus kanan dan kiri harus seimbang atau balance atau setara. Nah, di sini ada gamenya di pad ini, yaitu ada beberapa level. Kita pilih misalkan level 1. Nah, misalkan level 1 di sini ini adalah P, kita butuh 4 misalkan, berarti kita klik 1, ini F nya sudah 3 kali 4 12, berarti ini sudah 2, maka kita klik 6 kali, maka kita cek. Nah, balance. Nah, misalkan gimana kalau salah? Nah, misalkan di sini ada 1 CH3, ini kita klik 1, ini kita klik 2, kita cek. Nah, ternyata salah. So, tunjukkan bagaimana. Ternyata tidak seimbang. Seperti itu ya. Nah, terus ini ada lagi aplikasinya ke dalam molekul. Jadi misalkan di sini adalah diminta seperti ini. 2H2 plus 1O2 menjadi 2H2O pembuatan air. Misalkan kita klik di sini butuhnya 2, ini 1, maka hasilnya sama dengan 2H2. Misalkan di sini contohnya yaitu 2C plus 1O2 menjadi 2CO. Ini adalah reaksinya sudah setara, tapi permintaannya adalah di sini. Di sini permintaannya adalah 4CO, hasil sampingnya 1C, terus 1 sama O2. Berarti total C-nya adalah jumlahnya 5. 5, terus O-nya 4 ditambahi 2 sama dengan 6, berarti ini 3. Kita cek. Baiklah, untuk pemanfaatan aplikasi PET dalam mempelajari penyetaraan reaksi kimia, Ibu rasa cukup sampai di sini. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bacaan hamdalah ilmu hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.